Civil, selamat datang di Pasca. Apalagi kalau bukan podcast Manda Cirebon bicara bersama UL dan Izas di sini. Kalian pernah dengar gak sih kalimat seperti ini? Semua orang itu tidak bisa menekuni semua hal. Seperti orang yang menekuni bidang A tapi tidak untuk menekuni bidang B. Dan ada juga yang bisa menekuni bidang C tapi tidak untuk bidang D. Itu karena semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap orang itu berbeda-beda. beralih ke Semanda nih. Katanya Semanda ini tempatnya anak-anak ambis. Katanya siswa-siswa Semanda ini anaknya akademis banget. Tapi tahu nggak sih kalau sebagian siswa-siswa Semanda ada yang menekuni bidang di non-akademik. Semanda punya banyak sekali prestasi, baik di akademik maupun non-akademik. Dan kali ini kita kedatangan beberapa siswa-siswi Semanda yang menekuni bidang non-akademik. Mau tahu siapa aja? Ikutin terus podcast ini. Hai Semanda Civil, selamat datang di Pasca. Apalagi kalau bukan podcast Semanda Cirebon bicara bersama UL di sini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seseorang siswa yang menekuni bidang non-akademik. Siapakah dia? Ini dia Mas Bintang. Halo Mas. Halo, nama saya Bintang Maulana. Saya kelas 11 IPS 12. Saya atlet selam kota Cirebon. Pertanyaan, Mas boleh perkenalan dulu nggak nih Mas? Nama kelas Mas. Baik Mas, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Sudarsjati dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini kita kedatangan salah satu siswi yang menekuni bidang non-akademik. Siapakah dia? Ini dia Mbak Gege. Halo Mbak. Halo semuanya. Nih barangkali Mbak ada Semanda Civil atau pemirsa yang belum kenal Mbak Gege. Boleh dong kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Giska Alicia, biasa dipanggil Gege. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Boleh perkenalan dulu kan nih Mas? Hai semua, nama gue Aryo Winoto, biasa dipanggil Rio dari 11 MIPA 5. Kalau boleh tahu nih Mas udah berapa lama sih menyukai atlet selam ini? Ya, kalau masuk selam sih dari awal-awal pandemi ya. Karena bingung gitu mau ngapain gitu. Jadi saya cari kegiatan sendiri gitu. Jadi saya masuk selam gitu. Jadi baru-baru ini ya Mas ya? Ya benar, baru-baru ini. Mas, sudah berapa lama Mas menyukai bidang karate? Sejak 5 tahun yang lalu, yaitu saat kelas 7 SMP. Kalau boleh tahu nih Mbak sudah berapa lama sih menyukai bidang fotografi? Oke, sebenarnya sih kalau mulai tertarik itu dari kelas 7 SMP ya. Cuma untuk lebih seriusnya mungkin di kelas 8 atau 9 sampai dengan sekarang. Berarti sudah lama ya Mbak ya? Iya, lama banget sih. Mas, sudah berapa lama Mas menyukai konten creating ini? Untuk bidang ini sendiri, gue throwback dulu 5 tahun yang lalu gue suka banget namanya edit-edit video, iseng-iseng dan bikin konten YouTube. Tapi kan ya gagal ya. Terus karena akhir-akhir ini video di TikTok gue rame sekitar 2020 itu, jadi gue mulai interested lagi nih dalam bidang ini. Nah, Mas pernah gak sih menforsir tubuh Mas buat latihan atau kayak mempersiapkan diri, mengasah skill saat lagi gak enak badan atau kurang semangat Mas? Ya kalau gak enak badannya kayak cuman flu doang itu, kalau cuman batuk doang itu pasti saya tetap latihan sih. Tapi kalau kayak udah demam gitu kayak nggak bisa beraktivitas gitu tetap saya istirahat dulu gitu. Terus habis itu latihan lagi kalau udah sehat. Gitu. Apakah Mas memforsir tubuh Mas untuk latihan karate? Nah, itu saat Mas kurang enak badan atau kurang semangat, itu gimana Mas? Untuk pembagian porsiran tubuh agar mencapai yang ditentukan saat lomba dan tanding itu kita harus tahu pembagiannya. Jadi misalkan kita lagi sakit harus tahu batasannya dan jangan terlalu diforsir agar kita mencapai tujuannya maksimal dan bisa mendapatkan hasil maksimal saat pertandingan tersebut. Mbak pernah gak sih menforsir tubuh Mbak untuk latihan atau mengasah skill fotografi Mbak saat Mbak lagi demam atau lagi kurang semangat gitu? Oke, kalau untuk misalkan memforsir waktu pas saya kurang enak badan tuh kayaknya nggak terlalu ya, karena kalau saya itu lebih ke nyantai aja. Selama saya enjoy, saya mood, baru saya lakuin. Kalau misalkan sekiranya emang saya lagi nggak mood, lagi kurang enak badan, saya biasanya stop dulu. Tapi kalau fotografi kan nyantai ya, nggak terlalu kayak atlet yang terus-terusan latihan gitu.
Gimana Mas cara memposisi tubuh Mas saat buat ngerjain project tersebut? Nah, jat Mas kurang enak badan atau kurang semangat itu gimana? Untuk kondisi fisik gue sih sebenarnya yang penting tuh jangan sampai kecapean ya. Kalau misalnya emang udah terlanjur, udah capek, udah sakit, ya udah jangan dipaksain sih. Yang penting bisa manage waktu dan kontrol diri sendiri, jangan maksain dan jangan sampai sakit. Nah, Mas kenapa sih suka sama cabang selam ini? Ya karena menantang ya, selam itu menantang gitu kan, kayak eh, renang di laut gitu. Jadi kan saya suka berenang di laut, jadi suka selam sih. Oke. Kenapa Mas suka di bidang karate ini dan Mas ikut itu disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Oh, oke. Pertama, saya sendiri dahulu yang menyukai bidang ini dan tentu saja orang tua mendukung dan saya bisa membicarakannya dengan baik dengan orang tua dan komunikasi juga agar orang tua paham kita tujuannya bagaimana dan kita ikut di bidang prestasi tersebut itu harus ada target dan tujuannya. Eh, saya menyukai bidang karate ini tentu saja saat eh, memang dari dulu saya suka bidang karate ini dan karena banyaknya film-film dan juga animasi yang konsepnya bidang karate ini juga saya suka dan itu juga membuat saya termotivasi untuk ikut bidang karate ini. Kenapa sih Mbak menyukai bidang fotografi ini? Oke, kalau untuk suka foto sendiri itu awalnya karena iseng-iseng aja. Saya iseng moto waktu SMP, taunya saya di-repost sama salah satu Instagram ekskul tersebut. Ya saya langsung excited kan, karena ya emang suatu hal yang baru buat saya. Jadi setelah itu saya ditawarin juga buat masuk ekskul tersebut. Saya akhirnya mulai tertarik nih di bidang fotografi. Saya mulai cari tahu beberapa teknik atau genre gitu, Mbak. Kenapa Mas suka sama bidang content creating nih Mas? Dan Mas ini ikut disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Untuk bidang ini tuh nggak ada suruhan dari orang tua sih, emang karena dulu pernah ngedit-ngedit video dan akhirnya kenal sosial media dan mulai dapet positive feedback dari audiens juga, ya jadi seneng dong dan ketemu orang baru dan bisa belajar banyak hal baru juga, bikin aku seneng banget nih untuk bisa berkecimpung dalam bidang ini. Menantang ya Mas ya. Ya. Nah, gimana sih Mas perasaan Mas ketika pertama kali mendapatkan penghargaan di perlombaan atau turnamen selam ini Mas? Ya perasaannya sih bangga ya, punya kebanggaan sendiri, senang gitu kan bisa dapat medali itu. Lalu reaksi orang tua kayak gimana Mas? Ya mereka berdua senang banget sih. Dengar saya juara itu mereka berdua senang banget. Gimana sih perasaan Mas saat Mas mendapatkan penghargaan pertama kali di bidang karate dan gimana respon orang tua Mas? Responnya itu pasti pertama umumnya bangga, senang akan pencapaian anaknya dan tentu saja saya merasa senang dan bangga, tentu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan saya semangat dan peluang untuk berhasil di pertandingan dan ajang tersebut. Gimana sih perasaan Mbak ketika mendapatkan penghargaan pertama kali dan reaksi orang tua juga kayak gimana tuh Mbak? Oke, sebelumnya saya cerita dulu ya. Dulu itu saya tuh bukan di bidang non akademik. Dulu saya suka ikut olimpiade dan lain-lain. Cuma lama kelamaan saya tuh ngerasa kok saya lama-lama menurun ya, atau enggak kayak saya nggak setara sama teman-teman saya yang lain. Terus akhirnya tiba-tiba saya ngerasa kayaknya ini bukan passion saya. Terus akhirnya saya ketemu sama fotografi ini, saya excited untuk mempelajari teknik-tekniknya. Terus pas pertama kali saya menang ataupun dapat project, itu kayak emang seneng sih, karena kan yang awalnya tadinya iseng-iseng tiba-tiba malah membuahkan hasil kan, kayak ya lumayan gitu kan. Nah orang tua saya juga ngedukung banget sih
skill apa bidang tersebut. Jadi selalu nge-support saya dan ngebantu saya dalam hal apapun di bidang ini gitu. Berarti tadi iseng-iseng berhadiah dong ya Mbak? Iya, bener banget. Gimana sih Mas perasaan Mas jika misalnya nih Mas dapat penghargaan pertama kali nih Mas dari bidang content creating. Nah, dan respon orang tua Mas gimana Mas? Untuk penghargaan sendiri sih karena gue belum pernah yang namanya ikut kompetisi content creator gini ya dalam bidang ini. Jadi ya mungkin bagi gue sendiri rewardnya itu dalam bentuk engagement atau positive feedback dari audience atau netizen, dan juga duitnya sih yang paling penting karena kan untuk kebutuhan jajan ya. Nah, biasanya Mas ketika turnamen atau lomba gitu kan pasti sering izinnya Mas. Ya. Dan ada beberapa jam pelajaran yang berkurang. Gimana sih cara Mas mengatasinya? Ya kalau biasanya kan kalau habis lomba gitu kan biasanya saya tanya-nanya ke teman materinya apa, tugas-tugasnya apa aja gitu. Terus kalau ada tugas-tugas juga saya langsung kerjain gitu. Gitu cara mengatasinya Mas. Biasanya pas lomba kan Mas izin dan pastinya ada beberapa jam belajar yang tersita. Cara Mas ngatasinnya gimana? Untuk mengatasi hal tersebut, saya harus memprioritaskan hal yang terdekat terlebih dahulu. Misalkan waktu terdekat itu ujian atau pertandingan prestasi saya terlebih dahulu, maka itulah yang harus saya utamakan dan lebih banyak kerjakan. Oke. Nah, biasanya Mbak kalau lomba sama turnamen pasti sering izin ya Mbak, kayak berarti kurang jam belajar gitu. Gimana sih cara Mbak buat ngatasin hal itu? Oke, karena kalau saya pribadi itu lebih suka belajar di malam hari. Jadi misalkan kayak sekarang setelah podcast ini juga saya kan ada kerjaan di bidang fotografi juga. Saya kerja misalkan sekarang itu sore sampai isya gitu lebih. Nah, saya itu mulai nugas ataupun belajar itu malam dari mulai jam 11-an. Biasanya itu bisa sampai jam 2, sampai jam 1. Itu tergantung aja sih. Kalau misalkan emang kayak udah capek banget, saya cepat istirahat. Yang penting tugas saya untuk besok itu udah terselesaikan gitu, Mbak. Kayak gitu ya. Biasanya kan Mas kalau ngerjain project yang nggak bisa ditunda, Mas kan harus izin dulu. Nah, pastinya kan ada beberapa jam yang tersita kan. Itu cara Mas ngatasinnya itu gimana? Karena semua project yang gue lakuin ini gak mengatasnamakan sekolah, jadi gue harus berusaha untuk manage waktu supaya ngerjain project ini di luar jam pelajaran di sekolah. Jadi gue gak pernah izin sekolah atau bolos untuk ngerjain tentang project-project gue ini sebagai content creator. Paling ya yang penting itu bagi waktu di rumah untuk belajar sama ngerjain project-project ini nih gimana caranya. Nah itu sih yang paling penting. Mas punya nggak sih idola di olahraga selam ini? Punya ya, namanya itu Petrol. Dia itu atlet selam Indonesia tercepat kelima di dunia. Kenapa Mas menyukai Petrol sebagai kenapa Mas memilih Petrol sebagai idola Mas? Ya Petrol itu apa ya, kayak dia membuat saya semangat aja gitu, buat semangat latihan gitu. Dia membuat motivasi saya sendiri sih. Apakah Mas punya idola di bidang karate? Nah, kenapa Mas menjadikannya sebagai idola? Sebenarnya banyak saya mengidolakan atlet karate dan dari dalam negeri dan luar negeri. Di sini saya ingin memberikan satu contoh saja. Atlet pelatnas dalam negeri yaitu Rifki Ardiansyah. Ia adalah atlet karate pelatnas nasional saat ajang Asian Games 2018. Ia bisa mengalahkan juara dunia dari luar negeri, dan karena hasil kerja kerasnya dan pencapaiannya dia bisa membahagiakan orang tua dan keluarga dari sekitarnya. Meskipun sekarang sudah tidak ramai lagi ajang olahraga karena pandemi ini, meskipun tetap itu saya tetap semangat di bidang olahraga ini dan
mengidolakan beliau dan atlet-atlet lainnya. Mbak. Nah, Mbak punya nggak sih idola di bidang ini? Kalau untuk basket sendiri, saya idolanya itu yang pertama ada Deddy Loy sama Arya Kurniawan. Kalau itu emang kayak udah fotografer senior banget lah di basket gitu kan. Jadi kayak saya ngerasa wah saya pengen nih kayak dia, udah senior, terus kayak karya-karyanya juga bagus, mengandung makna, nggak kayak cuma asal-asal foto doang gitu kan. Nah, Mbak, berarti kenapa kenapa memilih mereka untuk menjadi idola Mbak? Ya karena itu tadi yang saya sebutin, karya-karya mereka tuh nggak cuma asal-asalan moto aja, tapi punya istilahnya punya arti dan punya makna di setiap foto yang mereka jepret itu gitu. Oke Mbak. Apakah Mas punya idola dalam bidang content creating ini, dan kenapa Mas menjadikannya dia sebagai idola? Ya dulu tuh gue terinspirasi sama Aulion, nonton video-videonya dia, video-videonya unik, dan ya dari situ gue suka banget sih sama konten-konten dia. Pasti Mas pernah ngerasain kayak minder, nggak percaya diri gitu ya Mas. Gimana sih cara Mas mengatasi hal-hal yang seperti itu? Ya kalau ngatasinnya sih cuman berdoa aja sih, pasrah aja gitu. Sama satu lagi peregangan gitu, kayak biar nggak kram juga peregangan gitu. Ada lagi nggak Mas? Ada lagi, Apa tuh Mas? ini paling penting sih, Apa tuh? teriak sih, teriak. Biar apa tuh Mas? Biar mental kita jadi semangat gitu kan, sama mental ngedownin mental musuh juga. Gitu ya Mas. Iya. Nah, ada nggak sih Mas tips dan trik untuk memenangkan turnamen atau perlombaan selam ini? Ya tipsnya sih latihan, kerja keras, sama konsisten aja, itu aja. Gimana sih Mas cara ngatasin rasa nggak percaya diri saat perlombaan? Nah, agar tetap melakukan yang terbaik itu gimana Mas? Untuk mengatasi nervous maupun gugup saat perlombaan itu, yang pertama kita harus memikirkan hal positif dari pikiran kita terlebih dahulu. Lalu jangan lupa berdoa, dan jangan lupa juga pemanasan dan pendingan sebelum bertanding. Bila perlu kita sangat gugup dan takut, kita bisa berteriak sebelum latihan, dan janganlah gugup dengan lawan. Bila perlu pandang lawan tersebut dan jangan mengalihkan mata ke arah lain selain lawan tersebut. Tips dan trik untuk memenangkan lomba itu seperti apa Mas? Tips dan triksnya umumnya itu, pertama latihan rutin, yang kedua pola hidup yang teratur seperti makan, tidur, dan kegiatan lainnya yang sehat, dan jangan lupa juga olahraga yang teratur. Lalu yang ketiga, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua juga. Mbak, ada tips dan trik gak sih buat memenangkan lomba ini? Lomba di bidang ini? Oke, kalau saya untuk lomba fotografi sendiri belum terlalu banyak ya. Saya sekarang itu lagi ngajar beberapa project di luar sekolah, emang berurusan dengan fotografi buat ningkatin CV juga sih. Jadi kalau tips and trik dari saya, yang pertama itu ya kamu harus emang ngebangun portofolio kamu di bidang tersebut. Misalkan emang hobinya gambar atau fotografi, kamu harus bikin dulu portofolionya. Terus karena misalkan baru awal-awal, ya kamu banyak-banyakin dulu nih bahan-bahan portofolio kamu, misalkan di Instagram. Nah setelah itu kamu juga bakal ngeliat proses selama kamu bangun portofolio dari awal itu kayak gimana. Nah setelah itu kayak kamu baru kelihatan nih kayak wah ternyata progresnya tuh banyak juga ya dari awal sampai sekarang gitu. Jadi itu sih tips dari saya gitu ya kalau untuk masalah ini. Gimana Mas cara ngatasin rasa nggak percaya Mas saat perlombaan agar tetap melakukan yang the best tuh gimana Mas? Sebelum gue submit project atau upload konten gue di sosial media atau ke tim gue, biasanya sih yang penting yakinin diri sendiri kalau apa yang gue lakuin ini udah yang terbaik, dan sisanya sih gue serahin sama yang di atas. Yang penting sih kita udah ngasih effort yang maksimal supaya nanti juga orang-orang
suka sama hasilnya. Tips dan trik untuk mengerjakan proyek itu kayak gimana Mas? Oh, untuk tips sendiri sih yang penting tuh brainstorming dari berbagai sumber apapun, sosial media, nge-scroll TikTok, semuanya itu bisa jadi ide. Dan yang penting itu ide-idenya itu sih harus out of the box juga, dan biar orang-orang itu tuh bisa tertarik dan akhirnya ya suka, follow atau like segala macam sih. Oke. Mas ada pesan gak sih buat Semanda Sivil atau permisa yang menekuni bidang non akademik juga? Lakuin kalau suka, nggak usah lakuin kalau nggak suka. Sama satu lagi itu konsisten, itu paling penting. Udah. Itu aja. Apakah Mas punya pesan untuk teman-teman di sana yang memiliki bakat atau minat di bidang non akademik? Untuk pesan dari saya sendiri, untuk teman-teman semua, termasuk Semanda Sivil, jika ingin berminat untuk mengikuti prestasi akademik maupun non akademik, kalian harus benar-benar konsisten dan menjalankan hal tersebut dengan benar dan giat hingga mencapai tujuan kalian yang sebenarnya. Oke. Mbak ada pesan gak sih buat Semanda Sivil atau teman-teman yang mau mengasah bakat di bidang non akademik? Oke, kalau menurut saya sih, misalkan kamu emang belum nemu yang pas atau apa ya istilahnya yang passion kamu, terus cari aja. Kalau misalkan emang kamu sukanya di sini, kamu harus terus konsisten dan jangan takut buat mulai. Karena kan kita nggak tahu, barangkali aja emang rezekinya datang dari situ gitu. Oke. Apakah Mas punya pesan untuk teman-teman yang di sana yang punya bakat atau minat di bidang non akademik? Hai guys, hai semua. Untuk kalian yang lagi nonton ini, pesan gue kalau kalian lagi mencoba untuk meraih prestasi kalian, entah itu di bidang non akademik atau akademik, jangan pernah nyerah. Gue percaya kalian itu bisa, dan always do your best, oke? Nah, itu dia beberapa siswa-siswi Semanda yang menekuni bidang non akademik. Kalian bisa bersinar di bidangnya masing-masing. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kalian yang mau menekuni bidang non akademik. Mau tahu keseruan Pasca lainnya? Ikutin terus Pasca Podcast Semanda Cirebon bicara.